sampai akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Terus ya udah ini anak bawang aja. Nah gitu kan kata ayah bunda tuh udah anak bawang aja gitu. Ini juga untuk guru-guru nih ya, tidak boleh memberikan perhatian lebih ya kepada anak pengurus ya untuk swasta ataupun anak guru, karena itu bukannya hal baik, jadi justru dirasakan oleh bunda saat ini itu hal yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tekendoin? Fatih, kali ini mau ngobrol-ngobrol bersama Bunda Ucu. Simak terus ya. Bunda, ceritain dong latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan bunda ya, Ya. mulai dari kecil nih. Ya. Oke. Jadi dulu nih karena ayah punya lembaga pendidikan Islam ya sebagai pendiri di YAPIS ya pendidikan Islam. Rumah bunda itu dekat sekali dengan sekolah dasarnya. Jadi saat banyak orang yang pergi sekolah, bunda ingin udah bawa tas gitu ya, udah bawa pokoknya repot lah gitu, pengen sekolah. Sampai akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Terus ya udah ini anak bawang aja. Nah gitu kan kata ayah bunda tuh udah anak bawang aja gitu. Jadi bunda tuh nggak TK dulu. Jadi dijadikan anak bawang di sekolah dasar itu ya. Karena mungkin bunda sebagai anak pengurus di yayasan, akhirnya kepala sekolah bilang ya udah kasih seragam gitu ya. Saya kasih seragam sekolah. Ini anak ini ya bisa ngikutin gitu. Nah akhirnya SD tuh kelas 1, kemudian kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu jadi tidak ada halangan gitu karena mungkin dianggapnya bisa. Cuman ya usianya saat itu memang belum harusnya SD. Nah di sini nih setelah bunda jadi pendidik ternyata bukan hanya sekedar kecerdasan ya, bukan hanya sekedar intelektual yang harus diperhatikan, ternyata emosional. Nah kadang-kadang bunda itu lagi SD ya suka teriak gitu ya, marah gitu ya, kesal gitu kalau tidak nerima karena emosinya mungkin belum cukup, tapi secara intelektual itu bisa karena kecerdasan itu kan gen ya dibawa sejak kita dilahirkan. Nah cuman emosional itu harus ada level kematangan. Seperti gini tih ya, anak baru dilahirkan langsung lari enggak kan? Gitu. Pasti juga dulu pernah jatuh kan? Nah, itu harusnya dilewati dulu tahapan-tahapan itu. Nah, bunda pakai sistem shortcut, gitu dipotong gitu ya, langsung masuk karena mungkin merasa inilah sekolahan sendiri gitu ya. Nah, itu enggak bagus. Kemudian bunda lulus gitu di SD dan masuk ke SMP ya, SMP-nya juga SMP YAPIS ya. Kenapa SMP YAPIS? Ya karena ayah ngerasa bunda anak perempuan yang paling bontot gitu. Nah, akhirnya dimasukkan ke SMP YAPIS. Saat itu bunda sih ingin masuk ke SMP Negeri 2 ya. Udah daftar ya, kakak bunda nih almarhum Kak Apif ya, itu dia juga di SMP Negeri 2. Katanya bilang begini ke ayah tuh, Jangan ke SMP Negeri 2, tempatnya kan di pasar, anak perempuan mah nggak bagus gitu ya. Nah diperkuat seperti itu akhirnya ayah bilang udah masuk YAPIS lagi gitu ya. Ini kan sekolahan kita gitu, masuk YAPIS. Ya udah masuk YAPIS lagi. Nah saat di SMP YAPIS, ini terus terang nih Patih nih ya, keren banget nih. Jadi karena bunda anak pengurus ya, anak pengurus yayasan, saat sekolah itu dimanja banget sama guru-guru gitu ya. Guru-guru ngelihat dari sisi ini juga untuk guru-guru nih ya, tidak boleh memberikan perhatian lebih ya kepada anak pengurus ya untuk swasta ataupun anak guru, karena itu bukannya hal baik, jadi justru dirasakan oleh bunda saat ini itu hal yang kurang baik ya. Seperti contoh saat bunda mau ujian matematika malah diberitahu saat itu, diberitahu oleh guru matematika gitu, karena mungkin perhatian gitu ya, perhatian. Tapi bentuk perhatian itu menjadikan bunda tidak belajar ya, jadi tidak belajar dan tidak mau berusaha. Nah seperti itu memang nggak bagus. Nah, jadi akhirnya setelah bunda jadi pendidik saat ini, bunda wanti-wanti ya untuk kakak kembar, untuk Alif, wanti-wanti ke guru TK-nya gitu. Ini jangan melihat anaknya kepala sekolah, jangan melihat anaknya pengurus, anaknya pendiri, jangan pernah melihat. Tapi lihatlah bagaimana potensi yang sesungguhnya. Jadi harus
Orsini. Patih juga gitu nanti. Jangan nanti ngelihat Patih nih ada di lingkungan Tarbiyatun Nisa sebagai atlet taekwondo. Kemudian nanti sama Bunda nih diprioritaskan. Nih Patih ujiannya dilulusin nih gitu ya. Nggak bisa. Pernah juga kan ada yang ini dong Bun, ini kan anak Bunda tolong dong ajuin gitu ya. Ada tuh pelatihnya kayak gitu, anak Bunda kan nggak mau. Biarkan Patih itu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya ya. Seperti sekarang inilah, mudah-mudahan Bunda doain ya usaha Patih ini ada hasilnya. Sayang sekali, video kali ini telah berakhir dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video Fatih. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video Fatih ke teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe sekarang.